Bapa kami dalam surga, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Dan saat kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, merenungkannya, biar kiranya Tuhan juga boleh menolong kami untuk mengingatkan bahwa Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Waktu kami merayakan Natal, kami mengingat kembali lagi siapa Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Siapa yang kami rayakan, siapa yang menjadi fokus kami. Biar kira di Natal ini, waktu kami dengarkan renungan, kami tidak melewatkan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga serahkan untuk sekolah minggu. Engkau boleh berkati setiap firman yang diajarkan, cerita dan relasi benar-benar bisa membuat anak-anak kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya dan mengenal Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, silakan sekolah minggu boleh ikut lause Tuti. Ya, Bapak Ibu, mari kita membuka Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Demikian firman Tuhan. LAI memberikan judul Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara-saudara, di hari Natal ini, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, mungkin pernah nggak kita, kayaknya nggak mungkin, tapi ini cuma retoris aja ya, menghabiskan waktu Bapak Ibu mempersiapkan sebuah acara besar. Kita persiapkan ulang tahun, kita persiapkan mungkin acara pernikahan, atau mungkin kita kelulusan dari anak-anak kita Bapak Ibu. Nah, dan kita itu begitu sibuknya dengan seluruh persiapan kita, dekorasinya, tempatnya, venue-nya, makan-makannya, wah kalau ada duit pakai MC-nya gitu loh, dan macam-macam lainnya, tetapi kita melupakan tentang si anaknya itu sendiri, tentang objeknya. Yang ulang tahun berarti ya yang ulang tahun, orangnya. Kalau pernikahan berarti orangnya yang menikah, Bapak Ibu. Nah, waktu kita kadang-kadang, waktu kita menghabiskan waktu mempersiapkan sebuah acara besar, tidak mungkin sebenarnya bagi kita untuk melewatkan orang yang kita rayakan, yaitu mustahil. Itu mustahil. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, waktu kita bicara tentang Natal, kita bisa merayakan Natal dan melewatkan si pribadi yang harusnya kita rayakan, yaitu Yesus. Tema hari ini mengingatkan kita Bapak Ibu jangan lewatkan untuk waktu kita nanti masuk nih ya di bulan Natal ini, nanti udah ada Christmas tree, udah nongol semua, udah ada lagu-lagu Natal dan lain sebagainya. Kita tuh tidak melewatkan siapa Yesus itu dan pribadi Yesus itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 14, Yesus itu boleh tolong slide-nya nggak, Pak? Kayaknya colok lagi. Oke. Nah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, inilah subjek Natal, inilah objek Natal kita. Natal kita itu bukan kemeriahannya, bukan gegap gempitanya, tetapi pribadinya. Karena Natal itu memang diberikan, karena Natal itu hadir karena ada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika malaikat berbicara pada para gembala, di ayat 14, malaikat itu ngomong Yesus itu dengan 3 gelar. Juru selamat, Kristus, dan Tuhan. Tahun lalu, kalau nggak salah saya pernah bahas ini, tapi kita itu lihat dari sisi gembalanya, dari sisi berita kesukaan itu diberikan kepada orang-orang yang rendah, yaitu gembala. Tapi kali ini kita akan melihat aspek lain dari cerita ini, Bapak Ibu, bahwa waktu malaikat itu ngomong kepada para gembala, si malaikat yang nyebut. Si bayi kecil itu disebut sebagai juru selamat, Kristus, dan Tuhan. Waktu kita lihat atau kita dengar sebagai juru selamat, atau bahasa Yunaninya itu soter, Bapak Ibu, ini kalau di zaman itu, ini hanya digunakan biasanya untuk Kaisar Romawi. Hanya untuk Kaisar Romawi.
Soter artinya itu sang penyelamat. Jadi Kaisar Agustus dikatakan sebagai soter atau juru selamat atau sang penyelamat. Sebenarnya dia sendiri yang buat sih sama kroni-kroninya. Karena dia adalah penyelamat dunia, dia mempersatukan di bawah kerajaan Romawi, dan kaisar inilah yang menjadi si soternya, menjadi juru selamat. Jadi waktu malaikat mengatakan si bayi ini adalah soter atau juru selamat, ini membuat kita itu berpikir, tunggu bentar. Ini si kaisarnya atau si bayi kecil Yesus? Nah, jadi waktu malaikat menggunakan kata-kata ini, kita diingatkan bahwa, hei para gembala, hei orang-orang percaya, juru selamat itu bukan Kaisar Agustus. Bukan. Tak peduli seberapa jago dia. Pada saat itu, Kaisar Romawi itu mulai dari barat sampai ke timur itu dikuasainya. Sedemikian hebatnya Kaisar Agustus. Tetapi, Tuhan kita yang ada di dalam palungan, terbaring di dalam palungan adalah juru selamat yang sejati. Dialah penyelamat dunia. Kaisar Agustus menyelamatkan dunia dengan kekerasan, dengan penindasan. Yesus akan menyelamatkan dunia dengan di dalam kerendahan hati dan di dalam penebusannya dan mati di atas kayu salib. Jauh melebihi daripada Kaisar Agustus. Makanya Pak Malaikat gunakan kata juru selamat. Malaikat juga menggunakan Yesus itu sebagai Tuhan atau disebut Kurios. Di dalam Yunani Romawi, nah Bapak Ibu ingat ya, Lukas itu, bagi Bapak Ibu yang ikut hari Rabu, Lukas itu ditulis untuk siapa? Untuk Theophilus. Theophilus orang Kristen, orang Yahudi atau orang Yunani? Orang Yunani. Jadi si Lukas itu juga mencatat apa yang ditangkapnya dari malaikat, bahwa ini juga berkaitan dengan, jadi waktu si Theophilus juga membaca, dia bisa melihat, waduh, ini kok Tuhan itu disebut, kok bayi kecil ini, bayi yang akan dia baca nanti di bawah, karena ini kan bagian atasnya ya, itu akan disebut oleh Tuhan. Karena Kurios itu sendiri juga digunakan untuk orang-orang yang punya otoritas tinggi. Kurios itu diberikan kepada para kaisar. Walaupun Kurios itu atau Tuhan itu atau Tuan itu biasanya juga dipakai untuk dewa-dewi Yunani. Jadi waktu Kaisar Agustus mengatakan dirinya itu Kurios di Romawi, Kaisar Agustus ingin mengingatkan bahwa, oi, gue punya otoritas tertinggi loh. Baik dari segi politiknya, baik dari segi religius. Jadi Kaisar Agustus yang membuat ini terjadi. Tapi malaikat menggunakan kata Kurios kepada para gembala, dan Lukas juga mencatat Kurios bagi Theophilus untuk mengingatkan Kaisar Agustus kita itu nggak ada apa-apanya. Ya, Kaisar Agustus itu nggak ada apa-apanya dibandingkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus punya otoritas tertinggi di dalam secara ilahi. Dia memimpin dengan kerendahan hati dan kasih. Gelar Yesus yang ketiga, waktu malaikat juga berikan, malaikat memberikan Yesus itu sebagai Kristus. Kristus itu disebut Kristos atau di dalam LAI kita disebutnya Mesias. Sebutnya Kristus. Yang berarti diurapi. Nah, ini kata-kata Kristus ini bukan kata-kata yang familiar untuk orang Yunani, tapi orang Yahudi. Karena Mesias atau Kristus atau Kristos yang artinya diurapi itu berkaitan dengan sosok pemimpin akhir zaman yang akan datang. Kita ingat di Perjanjian Lama mereka itu berbicara tentang Mesias yang akan datang di PB. Nah, di PB yaitu Mesias ya. Nah, di dalam Perjanjian Baru, Mesias ini datang di dalam wujud seorang anak kecil yang bernama Yesus. Mesias yang tidak akan memimpin secara militer, membebaskan Israel, tapi Mesias yang akan memimpin pembebasan secara rohani dari perbudakan dosa. Karena inilah juga makanya Yesus di akhir hidupnya dikecilkan dan direndahkan, karena ekspektasi orang Israel adalah bebas dari kekuasaan Roma. Tapi sekali lagi, bebas dari kekuasaan Roma tapi mati di dalam dosa, atau masih tetap berada di dalam kekuasaan Roma tapi bebas dari dosa. Mana yang mau dipilih? Ya tentu saja Tuhan kita memilih bebas dari dosa. Nah Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat dari 3 gelar ini, si bayi kecil yang dinyatakan oleh Yesus, ini bukan bayi kecil biasa. Bukan bayi kecil biasa. Ini bayi kecil yang super, yang ajaib, lebih hebat dari Rafathar Bapak Ibu. Gitu loh, yang kecil-kecil kalau ayah ibunya meninggal, dia udah dapat MM-an kali, udah ratusan M. Jauh lebih tinggi Bapak Ibu daripada presiden manapun yang ada di dunia, raja apapun yang ada di dunia. Yesus adalah juru selamat, Kristus, dan Tuhan.
Yesus disebut juru selamat dan Mesias karena dia penyelamat dan pembebas dari dosa dan murka Allah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, waktu kita merayakan Natal, kita kenal nggak Yesus kita ini? Sebagai juru selamat, sebagai Mesias atau Kristus, dan sebagai Tuhan. Yesus adalah juru selamat dan Mesias karena hanya dialah yang menyelamatkan kita dari murka Allah atas dosa kita dan hukuman kekal. Karena Yesus juru selamat dan Mesias, maka setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus menyediakan tempat tinggal di surga, di rumah Bapaknya, sehingga orang-orang yang percaya kepadanya akan menerima keselamatan, Bapak Ibu. Dan ini fokus dari kata juru selamat dan Mesias. Jadi Bapak Ibu harus ingat itu. Sebagai orang percaya, kadang-kadang kita itu teralihkan bahwa kita butuh juru selamat dari area lain, sebagaimana orang Israel. Orang Israel itu berada di dalam kungkungan Romawi, dan di otak mereka, dan di hati mereka, di perasaan mereka, yang mereka butuhkan apa? Kami pengen bebas dan merdeka dari Belanda atau Jepang. Bapak Ibu bayangin aja itu. Kalau kita dalam kondisi Indonesia 1945, dan ditekan ratusan tahun, dan ada Romusia kerja paksa, kita pengen bebas dari Belanda, dan kemudian dari Jepang. Jadi memang tekanan itu, Bapak Ibu, jadi di dalam hidup kita itu kadang-kadang ada begitu banyak tekanan ya dalam hidup, di mana kita membutuhkan juru selamat, tapi juru selamat di dalam syarat dan kondisi yang aku inginkan. Jadi bukan syarat dan kondisi yang Tuhan berikan, tapi syarat dan kondisi yang kita inginkan. Makanya orang itu bisa jadi datang ke Tuhan atau menjadi Kristen karena apa? Oh, rupanya waktu aku sebut Yesus, aku diselamatkan dari kecelakaan. Yang memang betul, Yesus juga akan menyelamatkan kita dari kecelakaan. Tapi kita ingat, sebagian dari mereka mati kok. Sebagian dari orang-orang kita kenal cacat. Sekarang kalau Yesus tidak melepaskan kita, menyelamatkan kita dari kecelakaan dan kita cacat, apakah dia tetap juru selamat? Bagi kita, SK-nya kita, karena kita tertekan karena kecelakaan dan mara bahaya, mungkin karena sakit penyakit, waduh ini bukan Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab? Yesus adalah juru selamat yang membebaskan kita dari dosa, bukan membebaskan kita dari mara bahaya, bukan membebaskan kita dari penyakit. Kadang-kadang orang itu berpikir, waduh saya butuh juru selamat, tapi juru selamat yang bebas dan yang membebaskan dari hutang. Dari kita. Juru selamat yang membebaskan kita itu dari kemandulan saat nggak punya anak. Juru selamat yang membebaskan kita itu dari kemiskinan dan membuat kita menjadi kaya. Jadi ada gerakan Bapak Ibu di dalam jiwa kita, dan kita menuntut Tuhan itu diselamatkan dari hal-hal yang menekan kita saat ini. Orang Israel juga sama. Mereka ditekan sedemikian rupa. Jadi kalau kita berpikir Bapak Ibu bahwa saya lebih sulit hidupnya daripada orang Israel lebih sulit hidupnya daripada kita. Di bawah tekanan oleh Romawi. Tapi waktu Mesias datang dan Juru Selamat datang, bukan untuk itu aku nanti mati. Aku mati bukan untuk membuatmu sehat, bukan untuk membuatmu kaya, bukan untuk membuatmu tidak pernah kecelakaan sama sekali, atau tidak. Aku tidak mati untuk membuat anak-anak kita itu tidak mengalami tidak mengalami gangguan-gangguan kejiwaan, atau mungkin kelemahan-kelemahan atau kecacatan mental atau disabilitas. Enggak. Tuhan datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita jauh melebihi daripada semua itu. Dosa. Karena apa gunanya seseorang memperoleh semuanya tapi kehilangan nyawanya? Tuhan berikan nggak banyak hal dalam hidup kita, Bapak Ibu? Anak, keselamatan, lingkungan yang baik, pekerjaan. Tuhan berikan kan? Tuhan juga bukan seperti Tuhan yang lain, Bapak Ibu. Tuhan itu berikan kok yang baik. Tapi bukan untuk itu dia mati. Bukan untuk itu dia disebut Juru Selamat. Bukan untuk itu dia disebut Mesias. Saat kita mati, kita akan dibawa bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kita diselamatkan dari murka Allah, kita mendapatkan penebusan dari Allah. Jadi, jangan lewatkan Bapak Ibu si bayi Yesus yang adalah Juru Selamat dan Mesias kita. Gelar Yesus juga itu Kristus sebagai otoritas tinggi dan yang ilahi. Saat kita mengatakan Yesus adalah otoritas yang tertinggi dalam hidup kita, berarti otoritas tertinggi itu bukan pasangan, bukan bos kita, bukan orang tua kita. Mereka bukan otoritas tertinggi. Kalau orang tua yang mencintai anaknya dan anak adalah segala-galanya, otoritas tertinggi bukan anak kita. Bukan pula tradisi yang kita pegang. Bukan juga kerabat kita, karena kita hidup secara komunal. Kadang suara kerabat lebih penting daripada suara Tuhan.
Suara tradisi lebih penting daripada suara Tuhan, apalagi bukan diri kita. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang menuntut perhatian kita dan mengatakan, jadikan aku Tuhan, aku otoritas tertinggimu. Kalau enggak, kamu akan kelewatkan. Tapi otoritas tertinggi kita adalah Yesus, karena Yesus disebut apa? Kristus. Nah, baru-baru ini saya melihat di sosial media, Bapak Ibu bisa cek juga di sosial media, jadi seorang bumil yang bunuh diri gara-gara dia itu dilarang untuk operasi Caesar, jadi hamil lahiran tapi tidak normal, tapi Caesar ya, operasi. Seorang perempuan di Cina bernama Ma Nungnung bunuh diri dengan melompat dari gedung sebuah rumah sakit. Penyebabnya tragis. Kenapa? Karena ia tidak diperbolehkan ibu mertuanya, hati-hati ibu mertua, bapak-bapak mertua, menjalani operasi Caesar. Dokter berkata dari awal bahwa ini sudah terlalu besar, dia harus dioperasi Caesar. Dia itu nggak bisa lahiran normal. Apa yang si ibunya bilang? Si ibu mertuanya ini ngomong, tahukah kau nggak berapa biaya operasi Caesar? Bapak Ibu bisa bayangin ya, uang disamakan dengan nyawa. Uang lebih tinggi daripada nyawa. Saat itu saya melahirkan Dian terang-terang, yaitu suaminya, saya menggertakkan gigi saya melahirkan secara alami. Akhirnya dia coba untuk lahiran normal. Nah, alami. Udah coba, gak bisa dan udah lama. Dokter masih bilang, ini harus dioperasi. Harus bisa dioperasi. Kalau kita mungkin BPJS, kalau kayak gitu, pasti ya kita udah di cover ya. Tapi nggak tahu pada saat itu kenapa nggak di cover hal seperti ini. Karena ini bicara tentang nyawa. Diminta lagi, mertuanya ngomong tidak. Akhirnya sang menantunya ini nggak tahan, dia lompat dan dia bunuh diri. Bapak Ibu bisa kebayang ya, kalau saya waktu berpikir jadi wanita ini ya, mungkin saja loh dia lihat suaminya dan berharap, sayang kaulah otoritas tertinggi untuk bisa menolongku saat ini. Tapi otoritas tertingginya diharapkan nggak? Enggak. Kita tidak tahu apa ceritanya. Kenapa harus si suami meminta, tidak memiliki uang, dan seakan-akan meminta dari mertuanya? Saya bingung. Apakah, kalau saya baca tapi saya nggak lihat apa pekerjaan suaminya, atau dia nggak bekerja sama sekali. Terus kayak, saya nggak kebayang ya dalam hatinya kalau mungkin suatu ketika wanita ini berharap, wah waktu aku menikah, nanti suamiku akan memenuhi semua kebutuhanku. Tapi setelah kita dengar banyak cerita di dalam lingkungan kita, di dalam hidup kita, kalau kita banyak cerita tentang banyak hal dari teman-teman yang di China, yang di kampusnya, terus saya pikir-pikir kayak, oh, banyak juga yang brengsek ya Bapak Ibu laki-laki. Kita menikah dengan satu harapan agar aku nanti dilindungi oleh si pria ini. Tapi apa yang terjadi? Prianya rupanya tidak memiliki uang itu. Atau mungkin bisa jadi dia memiliki uang, asumsinya ya, ada bisa jadi. Tapi dia di bawah ketek siapa? Di bawah ketek ibunya. Sehingga semua pengeluaran itu harus melalui ibunya. Oh, semua uangku diberikan kepada mamaku. Semua uangku harus atas persetujuan mamaku. Sewaktu wanita ini berharapkan ada seorang pria yang melindunginya, tapi pria ini berada di bawah otoritas ibunya yang bahkan mungkin tidak mengenal Tuhan dan tidak tahu apa pentingnya, lebih penting uang daripada nyawa menantunya. Nah, saudara-saudara, inilah akibatnya kalau kita itu bergantung pada otoritas di dunia ini. Kita bergantung pada uang kita. Habis, lenyap. Ini lagi resesi, Bapak Ibu. Omset turun. Ada orang yang bangkrut. Kita bergantung kepada orang. Siapa yang bisa dipercaya? Suami. Oh, no. Istri kita yang udah kerja. Gaji 30 juta, 40 juta. Belum tentu juga kalau tiba-tiba dia dipecat. Apakah anak kita berharap anak kita menjadi investasi masa depan. Punya anak satu, nanti anak ini akan nolong kita, Bapak Ibu. Kita jadikan anak kita sebagai otoritas tertinggi. Wah, model-model investasi, yang penting kau didik bagus-bagus. Makanya nanti waktu Tuhan panggil jadi hamba Tuhan, aduh, kau jadi hamba Tuhan lagi gimana, padahal bapakmu minta jadi pebisnis biar bisa mensupport. Bapak Ibu, otoritas itu kita pegang ya, kita atur orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, bos kita, Bapak Ibu. Tapi Yesus adalah otoritas tertinggi dan ilahi. Sewaktu Kaisar Agustus dijadikan otoritas tertinggi, penindasan dan kekerasan, Bapak Ibu, itu Kaisar Agustus. Tapi waktu dijadikan Kristus sebagai otoritas tertinggi, hidup aman dan sentosa. Bapak Ibu bisa baca beberapa ayat. Waduh, saya sampai lupa saya pasang ini. Itu terakhir bunuh diri. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan di dunia ini. Jangan gelisah dan gentar hatimu.
Akulah gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Jika Yesus saja melakukan seperti ini, masakan dia tidak mencukupkan apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu? Nggak ada loh orang-orang yang bisa dengan pasti berkata seperti ini. Semua ini kukatakan kepadamu supaya sukacita. Jadi Yesus hadir dalam hidup kita agar kita bersukacita dalam hidup kita. Dan sukacita kita menjadi penuh. Matius 7:11, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu, jadi otoritas kita itu diletakkan kepada Yesus Kristus. Nah, sekarang waktu malaikat itu mengatakan, ini adalah Kristus, ini memberikan satu kekuatan bagi kita, oh iya, otoritas tertinggi dalam hidup saya ada di dalam diri Yesus Kristus, yang kita rayakan kelahirannya, ada di dalam bayi kecil. Nah, kesadaran inilah Bapak Ibu yang membuat kita itu bersukacita dengan luar biasa. Dan seperti nanti kalau Bapak Ibu baca ayat 20, di ayat 20, setelah gembala-gembala itu datang dan melihat si bayi kecil yang terbungkus di palungan, mereka pulang, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Apakah kita sudah mengalami, Bapak Ibu, siapa Kristus ini di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Apakah kita sudah memiliki Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Saat ini kita punya pemahaman yang lebih utuh. Ini saya asumsikan Bapak Ibu baca Alkitab ya secara teratur. Pemahaman yang lebih utuh, yang lebih lengkap mengenai karya Yesus. Karena itu sudah ditulis di dalam Alkitab. Nah, jadi waktu nanti kita memasuki masa Natal ini, Bapak Ibu ingat, oke, yang saya rayakan itu adalah Juru Selamat, adalah Mesias, dan adalah Tuhan atau Kristus di dalam kehidupan saya. Dan itu akan memberikan kita mengarahkan lagi fokusnya. Oke, fokusnya kepada Yesus ya, fokusnya pada Yesus. Kita tidak lagi fokus untuk mencari kemeriahan Natal. Kita tidak lagi fokus mencari acara-acara Natal yang gegap gempita. Kenapa kita mencari acara-acara ini dan kemeriahan dan kegemerlapan, Bapak Ibu? Karena kita merasa kosong. Orang yang jiwanya kosong membutuhkan orang lain atau situasi untuk membakar semangatnya. Ini orang-orang yang hatinya itu layu dan redam karena dia mengharapkan bahwa ada acara-acara, ada artis-artis, ada hadiah-hadiah. Kalau mungkin anak-anak ya dulu kita ya, wah Natal dapatnya hadiah gitu loh. Atau ada segala jenis bentuk itu karena kita kosong, karena kita melewatkan apa yang penting. Yang mirip kayak kita ke acara pernikahan. Bapak Ibu, kita datang acara pernikahan karena lihat orang menikah atau karena acaranya, atau venue-nya, atau makannya. Kadang-kadang saya datang ke acara pernikahan itu gara-gara, makannya asik nih, enak nih, makan banyak nih. Gitu loh, bisa makannya banyak. Bapak Ibu bisa fokus gitu loh. Gitu. Waduh, udah lupa. Wah, siapa lagi yang nikah ya? Kapan lagi nih? Belum ada undangan nikah. Gitu dan lain-lain sebagainya. Dan habis itu, tapi itu fokusnya Bapak Ibu. Nah, jadi kita kehilangan fokusnya. Harusnya fokusnya pada Yesus, tetapi kita kehilangan Dia. Jangan kita lewatkan Kristus Bapak Ibu pada hari Natal ini. Jangan kita lewatkan Kristus. Pergilah acara-acara, ikutilah beberapa gereja acara-acara Natal ya, tapi jangan lewatkan Kristus. Karena Yesus Kristus hadir untuk kita, mati untuk kita, dan otoritas dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan tolong kami agar kami tidak melewatkan Engkau. Saat kami masuk masa Natal ini, biar kami tidak disibukkan oleh begitu banyak acara, atau mungkin kerinduan kami untuk menerima begitu banyak kemeriahan Natal. Tapi Tuhan tolong kami ingat dan mata kami, jiwa kami, pikiran kami arahkan kepada Engkau sendiri yang kami rayakan kelahirannya. Tuhan tolong kami, biar kami tidak melewatkan Natal pada bulan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam